Minggu tanggal 7 Agustus 2022, saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Jawa Timur dengan resmi mengukuhkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang telah dibacakan oleh Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur tertanggal 10 Juni tahun 2022. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah kader Partai Gerakan Indonesia Raya, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto siap mewujudkan nilai-nilai yang tercantum dalam Sumpah Kader Partai Gerindra? Siap. Sumpah Kader Partai Gerindra. Sumpah Kader Partai Gerindra. Satu. Satu. Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa. Kita adakan pengukuhan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto di tempat ini agar kita bisa mendapatkan dan mengambil hikmah, spirit dari leluhur Raja Majapahit, Raden Wijaya dimakamkan di sini bersama dengan istri Gayatri, dan harapan kita Partai Gerindra ini di dalam menjalankan politiknya selalu terikat dengan nilai-nilai spiritualitas yang dibangun di negeri ini ya, dari sejak dulu. Hanya beberapa sempat saya singgung, misalnya ojo adigan, adigung, itu nilai-nilai yang menurut saya sudah lama berada dan dipraktikkan dalam tradisi berpolitik sejak masa lalu. Dan kami tentu merasa sangat bergembira dan bersyukur bahwa pengukuhan ini dihadiri dan kehadiran beliau sekaligus sebagai restu kepada Partai Gerindra ini, Bu Bupati, bahwa kita ingin mewarnai politik di Kabupaten Mojokerto dengan nilai-nilai budaya itu. Kita tidak ingin mengembangkan politik yang telah dipersepsi negatif oleh publik hanya soal rebutan kekuasaan saja, tidak. Tapi politik memang merebut kekuasaan, tetapi kekuasaan haruslah digunakan untuk kepentingan melayani masyarakat dengan baik. Tadi saya sampaikan juga bahwa ibadahnya politikus itu yang melayani masyarakat gitu. Pono pamawas diwaktu hidup sumanggulan tahyani Kepopyo aruming cepat kasturi ngambal arum. Soal target di 2024, Gus, untuk DPC Gerindra Kabupaten Mojokerto. Semua partai politik pasti ingin menjadi pemenang, tidak ingin hanya menjadi figuran. Menjadi pemenang itu baik pemenang secara mutlak maupun pemenang dalam pengertian bisa memenuhi kursi minimal yang disyaratkan untuk mencalonkan seorang kepala daerah. Dalam konteks Mojokerto berarti 10 kursi, karena kursinya kan ada 50, 20%-nya itu 10 kursi. Target kita 10 kursi, dan dengan demikian maka kita bisa memperluas jaring dukungan kepada masyarakat, dan kita bisa berkiprah lebih besar ya, karena kalau kita di legislatif sekarang belum optimal, dengan kepercayaan yang bertambah dari publik berupa penambahan kursi nanti, insya Allah nanti akan lebih optimal lagi di dalam melayani masyarakat dengan baik. Karena Pak Prabowo sering
dalam berbagai macam kesempatan beliau mengatakan tugas para pejuang-pejuang politik partai ini adalah membuat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik iso gemuyu artinya kan mereka sudah mendapatkan solusi ya atas berbagai problematika yang mereka hadapi sehari-hari. Tidak mewakili NSI. Sudah Ibu bahwa ini adalah salah satu MRG Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Ya, saya sangat optimis karena kita sudah lakukan konsolidasi internal, PAC sudah lengkap dan tadi Anda lihat pengurusnya sangat semangat, muda-muda, milenial, dan kemudian ranting hampir sudah 90% sudah terbentuk. Saya kira ini modal penting untuk kita mencapai target tadi 9 tapi diperintah oleh DPD jadi 10, kita akan siap untuk mencapai. Eksternalnya kita akan tadi perintahnya Ketua DPD adalah melayani rakyat. Jadi ada 4 yang paling krusial di Mojokerto ya, soal pendidikan, kesehatan, kemudian pertanian, kemudian soal kebutuhan pokok masyarakat. Ini akan kita push, program kita mengarah ke sana. Metode yang dilakukan oleh partai itu? Ya misalnya di bidang peningkatan pendapatan keluarga lah. Kita akan support UKM-UKM yang sudah ada di Mojokerto. Kita tahu UKM mengalami banyak masalah soal modal, soal kemampuan finansialnya, manajemennya, soal marketingnya. Kita akan turun ke bawah mendampingi para UMKM supaya di pasca pandemi ini ekonomi bisa terangkat. Itu salah satunya ya. Latar belakang dari dilakukan pengukuhan di Raden Wijaya ini seperti apa, Mas? Ya, jadi ini kan tempat yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa di tahun 1293 Eyang Raden Wijaya menerima wahyu menjadi raja, dan kita ingin pelantikan di sini. Ada tantangan besar, kita harus menangkan Pak Prabowo jadi presiden 2024, dan kemudian kursi kita tambah. PR-nya tadi ada gubernur, ada bupati, itu PR-PR yang saya kira menjadi semangat kita, karena disinilah tempat yang sangat bicara, yang tadi digambarkan lebih luas dari Indonesia.